Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, tulab wa talibat ahibba. Mari kita lanjut. Astamir ila al-kalimah wa anwa'uha. Untuk grammarnya, struktur kalimatnya. Kita lanjut untuk bagian ini. Tayyib. Al-kalimatu wa anwa'uha. Kata dan macam-macamnya. Coba dilihat di sini. Al-jumlatu, kalimat sempurna, itu bermakna jumlah. Kemudian ada yang namanya al-kalimah, kata, naul kalimah, macam-macam kata, as-sabab, itu sebabnya. Baik, contoh. Kharaja karimun fis sobahi. Kharaja itu keluar, karim keluar, fis sobahi pada pagi hari. Kalimah kata itu kharaja, dapat dilihat. Kharaja itu ada naul kalimah, itulah fi'il madhi. Kharaja, fi'il madhi. Dhahaba, nasara itu fil madhi. Mengapa disebut fil madhi? As-sababu, sebabnya li'annaha kalimatun tadullu ala amali hadisin fi zamanil madhi. Kemudian li'annaha karena kata itu menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Ala hudusin fi zamanil madhi. Semua kata-kata yang menunjukkan kata lampau yang sudah lewat itu disebut fi'il madhi. Taib. Karimun itu kalimatnya kata atau disebut kalimat itu disebut oleh kalimah itu adalah isim. Mengapa itu karimun isim? Di annaha kalimatun sumiya biha syakhsun. Karena ia kata yang digunakan menamai seseorang. Nama semua nama itu disebut dengan kalimah isim. Terus yang kedua, wa fil ma'adi katsirun minat talabati. Ya. Wa itu disebutkan kalimat wa ini ya. Kemudian naul kalimat disebut huruf. Mengapa disebut huruf? Lianna kalimatun la yadharu ma'naha illa idza kanat sama'a ghairiha. Itu mengapa disebut huruf? Ya, karena kata yang maknanya tidak jelas ya, kecuali setelah bersama kata lain wa. Ya, ada wa ini, ada wa ini ada disebut dengan huruf. Ini namanya huruf ataf dan lain-lain, ada huruf jar. Kemudian ada huruf-huruf yang lain. Jadi ini dinamakan huruf. Kenapa? Karena itu maknanya tidak jelas kecuali bergabung dengan yang lain. Contohnya wa fil ma'hadi, dan di pondok pesantren itu. Wa sendirian itu tidak ada maknanya. Maka disebut dengan huruf. Terus anak sekalian, kita lanjut. Dan agak besar. Fi ini disebut kata fi itu disebut huruf. Mengapa disebut huruf? Dia ya sama li'anna kalimatun la yadharu ma'naha illa idza kana ma'a ghairiha. Tidak jelas ketika sebelum bergabung dengan kata yang lain maknanya. Itu tidak jelas. Itu huruf, ini huruf jar. Baik, sekarang al-bahthu. Kita akan membahasnya. Jika kita perhatikan kalimat sempurna yang pertama itu kharaja karimun fis sobahi, maka kita lihat bahwa kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kharaja karimun fi as-sobah. Seperti halnya kata ini juga pada kalimat itu ada beberapa kata, terkadang ada yang serupa dengan huruf alfa atau al-wawu. Nah, ini sama seperti yang lain. Nah, lebih ringkasnya, coba perhatikan anak sekalian. Sini al-qaidatu. Ya, nanti antum bisa dilihat di buku. Sekarang qaidah. Apa itu namanya? Kalimah al-kalimatu lafdzun yata'allafu min ba'di hurufil hijai. Itu kharaja karim fi. Perhatikan, kalimat adalah lafal yang disusun dari sebagian huruf hijaiyah yang terdiri dari huruf hijaiyah. Karena kharaja terdiri dari kha, ra, ja disusun menjadi kharaja artinya keluar. Ka, ra, ya, mim. Karimun disusun dari kan satu mulia, karim nama orang. Fi ini juga sama fa dan ya. Wahyanan takun kalimatu harfan wahidan, dan kadang-kadang itu kalimat itu berupa huruf yang satu. Contohnya al-wawu tadi namanya kalimah huruf. Kemudian tadi ada wa fi ya, itu ada fa huruf. Itu terdiri dari kata satu huruf saja.
Kata adalah kata yang terdiri dari bagian huruf hijain itu yang baca wawu, kadang-kadang satu huruf itu seperti al-wawu. Itu seperti yang sudah saya terangkan. Itu namanya kalimat. Sekarang yang kedua. Sanian ala kalimatu salah satu anwa'in, kalimat tidak 3 macam. Isim, fi'il, huruf yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3. Nah, sekarang kaidahnya isim itu apa? Fi'il itu apa? Huruf itu apa? Isim adalah kalimatun yusamma biha syahsun aw syai'un akhar. Misal Sa'id, baitun, hatiqatun. Isim adalah kata yang digunakan menamai seseorang. Semua nama ya itu disebut isim. Atau sesuatu yang lain, misalnya nama Sa'id, kata rumah atau kata kebun. Misalnya disebut dengan kata benda. Semua yang menunjukkan arti nama, benda dan seterusnya itu disebut kalimat isim. Paham? Alhamdulillah. Kemudian al-fi'l kalimatun tadullu ala amalin khususin fi zamani al-madhi aw al-hadiri aw al-mustaqbali. Fi'il adalah atau disebut dengan kata kerja. Itu kalimat yang menunjukkan aktivitas yang terjadi pada masa lampau yang sudah lewat atau sekarang atau masa yang akan datang. Ya, misalnya telah keluar, kharaja, telah pergi, dhahaba, sedang belajar, yata'allamu. Ya, kharaja, dhahaba, yata'allamu. Ini disebut fi'il. Jadi fi'il itu yang menunjukkan atau disebut dengan kata kerja, baik yang sekarang, yang akan datang maupun yang telah lampau. Kemudian al-huruf, kalimatun yadharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Disebut dengan kalimat huruf adalah kalimat yang muncul maknanya apabila harus bersama dengan orang lain. Terus kalau misalkan ila, ka, wa, dan fi di dalam. Ini kalau sendirian itu maknanya kurang jelas, tapi harus digabungkan dengan yang lain. Contohnya ilal madrasati, ke sekolahan. Wal masjidi, wal dan masjid, fil masjidi, di dalam masjid. Itu lebih sempurna. Itulah anak sekalian, aqsamul kalimah, macam-macam kalimah. Taib, paham? Nah, sekarang ini ada latihan. Silakan nanti dikerjakan, di foto kerjaannya, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom. Taib. Baca teks berikut ini, kemudian eksplorasi dari wacana tersebut, beberapa kata, benda atau isim, kata kerja, fi'il dan huruf. Coba perhatikan. Taqul Jumhuriyatu Indonesia fi janubi syarqi Asia. Wa min muduniha Jakarta al-asimata. Wa Surabaya Madinatul Abtal. Wa Samarons, wa Manado, wa Palembang, wa Aceh, Rendah, Mekah. Fi Indonesia katsiran min al-ma'ati wal jami'ati al-'aliyah ya'ti ilaiha abna'ul muslimina min anha'i bilad Indonesia liyata'allamu al-'ulum asy-syar'iyyah wal lughawiyyah wal adab al-islamiyyah. Baik, silakan dicari mana fi'ilnya, mana isimnya, dan mana hurufnya, kalimat huruf. Paham tuh? Sini nanti diisi ya. Silahkan nanti antum semuanya difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Kolom tugas. Taib, ilahuna wa'alaikum liqa ma'assalamah. Syukran ala husni ma'adukum. Demikian saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.